Oke guys, sekarang jam 6 kurang 10. Tujuan hari pertama saya ke Semarang lewat Cikampek. Rutenya lewat jalur Pantura sekitar 400 km sampai Semarang ya. Posisinya pagi ini saya masih ada di Cikampek arah Kerawang. Sudah masuk jalur Pantura ya guys. Di sini tertera lama perjalanannya adalah Cirebon sekitar 167 km, Semarang 369 km. Di sini terdapat tumpahan oli di jalanan ya guys. Jadi kalian harus hati-hati, fokus agar tidak terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan oleh kalian di jalur Pantura ini. Ini jalan flyover Cikampeknya. Masih sepi pagi hari. Pada hari kerja ya guys. Oke, sekarang saya posisinya ada di Kabupaten Indramayu. Di sini terdapat pengemis koin yang mitosnya buat pengendara jalanan yang membuang koin itu akan selamat sampai tujuan. Yang dimana pengemis koin ini identik dengan memakai sapu ijuk. Apabila kita buang ke jalanan, dia akan menyapu koin tersebut. Di sini posisinya masih pagi, sekitar jam setengah 8 ya guys, setengah 8 pagi. Cirebon 93 km lagi ya guys. Dan sekarang kita sudah sampai di belokan Jatibarang, lurus ke arah Cirebon. Oke, sebentar lagi saya akan isi bensin di jalur Pantura menggunakan bahan bakar Petralite, karena dari rumah saya sudah isi Petralite sebelumnya full tank sekitar 35.000 dan sekarang jaraknya sudah 169 km. Dengan posisi waktu sekarang jam 11 siang. Saya isi bensin di pom bensin Bangkalwa Pantura dengan isi sebesar 30.000 mendapat hampir 4 liter. Jarak ke Cirebon sekarang tinggal 45 km lagi dan sekarang sudah sampai di Kabupaten Cirebon. Kita ambil flyover yang ke arah Cipali Cirebon. Jadi kita naik ke atas. Sekarang kita sudah sampai di putaran balik Jatibarang Cipali via tol. Karena kita menggunakan sepeda motor, kita memakai jalur biasa ya guys. Kita sudah sampai di pertigaan, belok kanan Sumedang, bisa ke Bandung juga, kiri bisa ke Tegal, bisa ke Semarang. Kanan ini jalur tol menuju Bandung Jakarta, kiri menuju Kuningan Semarang via tol juga ya. Sekarang sudah sampai di kawasan Batik Tusmi di Cirebon, pas berbatasan dengan pos polisi Pleret Cirebon ya guys. Oke, jadi di pinggir jalan raya mau menuju kota Cirebon ini sudah banyak rumah makan yang menyediakan ciri khas makanan Cirebon, yaitu empal gentong. Akan tetapi saya tidak makan di rumah makan khas Cirebon yang menyediakan empal gentong, melainkan saya akan makan di restoran nasi jamblang Ibu Nur, tepatnya itu dekat kota Cirebonnya. Sekarang sudah sampai di Taman Kedaung Cirebon ya guys.
Dikit lagi kita akan sampai di kota Cirebonnya. Oke, dikit lagi kita akan sampai di Tugu Selamat Datang di kota Cirebon. Kalian bisa lihat sendiri. Sekarang kita hampir sampai di lokasi rumah makan nasi jamblang Bu Nur ya. Lokasinya itu ada di dalam gang. Kalau kalian bingung, kalian bisa lihat maps, cari aja nasi jamblang Bu Nur Cirebon. Karena yang saya lihat di media sosial ataupun di Google Maps, ratingnya lumayan bagus. Lanjut yuk, kita parkir dulu. Oh iya, Bu Nur ini selain menjual nasi jamblang, Bu Nur juga menjual empal gentong dan nasi lengko ya. Yuk kita lihat yuk. Oke, ini adalah menu yang saya ambil. Kalian bisa lihat sendiri ya. Saya ngambil lidah, cumi, sate usus ya. Setelah saya mampir ke rumah makan Bu Nur Cirebon, saya sudah mengetahui rasanya seperti apa, harganya berapa, mahal atau murah. Terus juga pas makan siang, kondisi rumah makannya seperti apa. Kalian bisa lihat video selanjutnya ya guys. Udah saya siapin ya. Setelah itu, sebelum melanjutkan perjalanan ke arah Semarang, saya coba muter-muter di kota Cirebon. Dengan tujuan, saya penasaran dengan Jalan Karanggetas, yang dimana katanya, mitosnya, antara percaya dan tidak percaya, legendanya, siapa yang melewati jalan itu, yang kena guna-guna atau eh, berkaitan dengan mistis, itu bisa hilang. Tapi balik lagi ke kepercayaan masing-masing, ke diri sendiri, percaya atau tidak. Saya hanya melewati aja dan saya hanya ingin foto-foto aja ya guys. Oke, sebentar lagi saya sampai di Jalan Karanggetas. Jalan Karanggetas ini jaraknya itu hanya beberapa ratus meter aja ya guys. Ini kondisi Jalan Karanggetas Cirebon, yang dimana sudah padat, ada ruko-ruko, deket perempatan, ada angkot. Nah ini dia foto saya. Oke, setelah itu kita lanjut ke arah Semarang ya guys. Oke, sekarang saya sudah keluar dari kota Cirebon menuju kota Semarang dengan jarak 221 kilometer lagi ya guys. Dan di depan ini sudah mau sampai, yang belokan itu ke Kuningan. Kalau lurus itu lewat Semarang, lewat Tegal ya guys. Jadi di dekat belokannya mau ke Kuningan ini ada pasar ikan yang mungkin kalian kalau misal lewat jalur Pantura ke arah Semarang atau Tegal, kalian akan lihat ya pasar ikan ini. Karena saya beberapa kali lewat sini udah sangat umum dan terkenal ya guys. Nah kalau lurus selain ke Semarang, ke Tegal, bisa ke Brebes juga dan ke Losari ya. Oke, sebentar lagi kita akan sampai di Kabupaten Brebes ya guys. Ini dia, Tugu Selamat Datang di kota Brebesnya.
Jadi di Kabupaten Brebes ini ada hal yang unik buat saya dan menyenangkan, di antara lain di samping jalan raya Pantura ini ada jalur kereta ya. Jadi kalau kalian beruntung, kalian bisa papasan dengan kereta yang menuju ke arah Semarang. Nah, ini dia sudah sampai di belokan ke kanan Purwokerto, lurus ke arah Semarang, Tegal. Bisa ke arah Bumi Ayu juga ya, guys. Oke, posisinya sekarang Semarang tinggal 189 km lagi ya, guys. Di depan ini sedikit lagi sudah sampai di kota Brebesnya. Ini dia kondisi kota Brebes sekarang. Ya, jarak Pekalongan 90 km lagi, Semarang sekitar 184 km ya. Sekarang saya niatnya mau foto-foto di Tugu Selamat Datang Kota Tegal ya, Kota Bahari. Ini dia tugunya, dan saya akan berhenti sebentar sejenak untuk berfoto-foto aja. Ini dia foto saya. Di depan ini ada terminal bus tipe A Kota Tegal, berbatasan dengan pos polisi Kota Tegal juga ya, guys. Kita lihat Semarang masih lurus. Oke, sebentar lagi saya sampai di Kabupaten Pekalongan. Yang niatnya saya ingin isi bahan bakar lagi ya, guys, karena sudah tipis. Semarang tinggal 96 km lagi ya. Ini dia Tugu Selamat Datangnya. Posisinya sekarang saya sudah di depan SPBU Kota Pekalongan ya, guys. Untuk waktu atau jamnya sekarang ini petang ya, guys, jam 5 sore ya. Nah, udah 345 km jam 5 sore. Ini dia dekat Plaza Pekalongan. SPBU-nya lumayan padat ya, guys. Ya, ini saya isi Petralite lagi ya, dengan total 30.000 jam 5:13. Yuk kita lanjut langsung ke lewat alun-alun Kota Pekalongan. Seperti biasa sebelumnya saya berfoto-foto lagi di tulisan Pekalongannya ya, guys. Ini dia foto-fotonya. Ya, foto saya, foto bersama istri saya di alun-alun ya, guys. Ya, guys, sebentar lagi sudah sampai di Tugu Kabupaten Batang. Seperti biasa lagi, di mana saya melakukan perjalanan, saya berfoto dulu untuk kenang-kenangan di
Tugu Kabupaten Batangnya, sekalian saya memvideokan alun-alun kota Batangnya seperti apa ya guys. Kita lihat kondisinya. Ini dia pas sore hari alun-alunnya, alun-alun kota Batang. Ini dia foto saya bersama istri saya di Kabupaten Batang, di Tugunya. Oke, berhubung sudah semakin larut malam, saya memutuskan untuk agak ngebut agar sampai di kota Semarang dan niatnya singgah di hari pertama menuju Bali ya guys. Oke, sekarang saya sudah sampai di kota Semarang. Tujuan pertama saya adalah makan tahu gimbal dulu, ciri khas kota Semarang. Setelah itu kita foto-foto di Masjid Agung Baitur Rahman Simpang 5 Semarang. Lanjut langsung istirahat di penginapan ya guys. Oh iya, untuk isi bahan bakar Petralite kurang lebih biayanya 90.000 ya. Berangkat full tank 30.000, di perjalanan 60.000 sampai Semarang ya guys. Pas berangkat kilometernya 59.405 km dengan trip perjalanan masih 0,0 km. Pas sampai Semarang 59.847 km dengan jarak sampai Semarang 441,2 km. Untuk perjalanan sekitar 12 jam kurang lebih. Sekarang saya sudah sampai di penginapan jam 9 malam. Lelah banget ya guys. Untuk review hotel ada di video selanjutnya ya guys. Dan saya akan melanjutkan day 2 menuju Bali besok pagi. Sampai ketemu lagi. Bye bye, jangan lupa subscribe ya.